perlu diingat dan digarisbawahi bahwa pada saat gagasan ini dirumuskan sudah diwanti-wanti, jadi diwarning oleh para pelaku kebijakan yang ada di Kota Jakarta ini untuk tetap mempertahankan daya dukung lingkungan hidup di hulu maupun di hilir. Jadi daya dukung itu adalah kawasan hijau yang ada di Jakarta maupun yang ada di kawasan selatan Jakarta, karena bicara soal lingkungan itu adalah di secara ekosistem dan problem dalam penanggulangan bencana seperti ini adalah karena dibatasi oleh administratif, sehingga sering tidak nyambung antara kebijakan hulu dengan kebijakan yang ada di hilir, sehingga problem-problem bencana ekologis yang selalu kami sebut itu tidak bisa terselesaikan. Kita ingin lihat fakta-fakta tersebut. Ya, ini kronik perubahan ruang terbuka hijau yang sempat kami bisa munculkan, dan itu hanya dari tahun 70. Tadi saya katakan dari tahun 70-80 itu siklus banjir menjadi semakin pendek, dan buahnya itu adalah di tahun-tahun 2000 hingga sekarang. Jadi karena lingkungan itu kan semakin rusak, dia masa depannya semakin tidak jelas dan semakin tinggi ancaman bencananya. Nah, di master plan, jadi ini dokumen yang disetujui oleh pemerintah DKI Jakarta sendiri, itu masih memiliki 37% ruang terbuka hijau kita di Kota Jakarta ini. Dan dalam konteks undang-undang itu masih ideal karena dia harus mengalokasikan ruang terbuka hijau itu sedikitnya 30%. Nah, di rencana periode kedua tahun 85-2005 itu turun menjadi hanya 26% dari seluruh luasan Kota Jakarta. Nah, dari sinilah kemudian mulai terjadi konversi hutan yang sangat luar biasa. Kalau kawan-kawan pernah lihat ada kawasan hutan Kapuk Angke itu yang hari ini jumlahnya tidak lebih dari 250 hektar, sebelumnya itu mencapai 1144 hektar. Tapi ada kurang lebih 800 hektar itu dikonversi menjadi kawasan pemukiman. Nah, sementara 800 hektar itu adalah menjadi bagian yang diingatkan oleh Van Brugge agar ketika teknologi ini digagas, maka daya dukung lingkungan berupa buffer zone di Teluk Jakarta itu tetap ada, sehingga kelebihan curah air yang tidak bisa ditampung oleh media lingkungan yang ada di Jakarta itu bisa dikendalikan oleh hutan mangrove dan teknologi kanal barat dan kanal timur ini tadi. Kemudian berlanjut pada tahun 95 itu RTH kita tinggal 24%, dan terakhir negara pun juga melakukan kelalaian saya kira, karena dia memberikan izin terhadap alih fungsi lahan yang ada di kawasan Senayan, yaitu ruang terbuka hijau. Nah, pada periode ini secara kesejarahan disinilah mulai hancur leburnya Kota Jakarta karena terjadi alih fungsi lahan yang sangat luar biasa, sehingga di tahun 2000 yang harusnya rencana umum tata ruang itu selesai di tahun 2005, tahun 99 itu direvisi perdanya. Nah, yang mengagetkan adalah ketika terjadi revisi bukan bagaimana mengevaluasi dan memberikan peningkatan terhadap daya dukung lingkungan berupa ruang terbuka hijau, tapi justru keluar angka RTH-nya tinggal 13%. Mengapa ini terjadi? Karena pada periode 85-99 itu terjadi alih fungsi lahan yang sangat luar biasa, dan kalau itu tidak diputihkan akan mendapat gugatan dari masyarakat, akan mendapat gugatan dari banyak pihak, sehingga diputihkanlah ruang terbuka hijau yang dikonversi menjadi kawasan komersial tersebut, dan hanya keluar angka 13,9%, 94% ruang terbuka hijau di Kota Jakarta.
Nah, 2007 dalam hitungan kita itu ditaksir tinggal 6,2% akibat alih fungsi lahan, dan yang tadinya di periode tahun 2000-2010 kawasan selatan merupakan kawasan konservasi, itu juga ternyata sudah berubah fungsinya, karena selatan yang tadinya bangunannya tidak boleh lebih dari 3 tingkat, sekarang sudah banyak yang puluhan tingkat, sehingga selatan pun yang kawasan konservasi pun juga menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak kepada lingkungan. Lanjut. Nah, sebelum karena tadi saya katakan bahwa bicara lingkungan adalah bicara ekosistem, bukan bicara administratif. Jakarta itu tidak bisa berdiri sendiri, dia sangat bergantung dengan kawasan penyangga. Kita bisa lihat tahun 73 itu masih cukup hijau, tapi di tahun 2005 kawasan Bogor, Depok, Puncak juga sudah semakin merah. Artinya memang alih fungsi lahan di kawasan hulu itu juga sangat masif. Kemudian di Jakarta juga masif, kemudian juga di utara juga semakin tidak bisa dikendalikan. Maka tidak heran kalau banjir dalam kurun waktu 10 tahun terakhir semakin sulit dikendalikan, karena memang daya dukung lingkungannya ini tidak dipertahankan. Fakta lain bisa kita lihat, ada 226 situ dan danau, jadi waduk, ya, semacam waduk begitu. Di tahun 2010 itu ada 226 situ dan danau yang ini sangat berperan besar dalam rangka untuk mengurangi istilah banjir kiriman ke kota Jakarta. Dari 226 itu hanya 33 buah yang berfungsi secara maksimal, artinya dia mampu kalau memang situ atau danau alami, maka dia bisa menjadi resapan air. Kalau buatan, dia juga bisa menjadi embung air, atau semi buatan juga dia bisa jadi embung atau bisa jadi hanya sebagai tangkapan air. Ini hanya 33 buah dan sisanya kondisinya rusak. Bahkan ada beberapa data itu menyebutkan bahwa beberapa kawasan itu berubah menjadi KPR BTN dan juga sudah diuruk artinya. Nah, situasi seperti ini tentu semakin memperparah kondisi DKI Jakarta, karena ini adalah sesuatu yang alami yang tadi saya katakan bahwa perlu dipertahankan, perlu dijaga, sehingga teknologi yang dikembangkan itu bisa bersinergi dengan daya dukung lingkungan dan kekuatan alam yang ada di kawasan Jabodetabek ini. Lanjut. Nah, ini Jakarta sendiri, ini juga semakin merah. Lanjut saja. Ya, ini ada satu simulasi curah hujan di kota Jakarta itu mencapai 2 miliar meter kubik per tahun. Kalau Jabodetabek itu mencapai 11 miliar meter kubik. Dari 2 miliar meter kubik ini hanya 26%. Lanjut dulu. Kayaknya ada yang kurang. Pencet lagi. Iya. Sorry. Ya, air hujannya 2 miliar meter kubik, kemudian yang meresap ke tanah itu 26,6%, sisanya 74,4% itu menggelontor ke laut. Nah, mengapa ini terjadi? Karena ruang terbuka hijaunya sudah sangat minim, situ dan danaunya sudah sangat memprihatinkan, sehingga kalau air itu turun baik dari hulu maupun dari Jakarta, maka dia akan mencari tempat yang lebih rendah, dan tempat yang lebih rendah itu kebetulan adalah ada di banyak tempat di kota Jakarta ini. Nah, ini juga ada kaitannya dengan judul yang tadi saya katakan, bahwa ketika musim kemarau kita kekurangan air, ketika musim hujan kelebihan air. Padahal kalau dikelola secara baik, sebetulnya kita tidak pernah ada cerita yang namanya krisis air di kota Jakarta ini.